Ternyata kalau kita baca Alkitab sendiri, tidak pernah kata-kata dari Yesus yang muncul pengakuan bahwa Dia adalah Tuhan. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Udah jelas-jelas kan ini ayatnya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya kembali akan membawakan satu ulasan penting dan menarik. Oleh karena itu, saya tetap mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berkenan menonton sampai tuntas. Ulasan ini saya beri judul, Mikana kembali sikat habis ibu yang sok pintar, yang berkata, tidak ada pengakuan Yesus bahwa Ia adalah Tuhan. Sebelum saya lebih jauh untuk memberikan beberapa ulasan dan catatan menarik terkait dengan hal ini, ada baiknya terlebih dahulu kita menyaksikan dulu pernyataan singkat dari ibu yang sok pintar ini, kemudian respon dan tanggapan dari Mikana. Ternyata kalau kita baca Alkitab sendiri, tidak pernah kata-kata dari Yesus yang muncul pengakuan bahwa Dia adalah Tuhan. Kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Udah jelas-jelas kan ini ayatnya. Kalau kalian nyuruh lagi baca ayat yang lain, lalu bagaimana sama ayat ini? Nah, inilah dia ibu ini ya. Dia kutip di Markus 12 ayat 29 untuk menyerang keilahian Tuhan Yesus. Udah dia menuduh orang Kristen yang bingung, padahal dia yang bingung. Dia menghujat, menafsir Alkitab dari apa yang tidak dia tahu. Makanya Bu, belajar sama orang Kristen. Jangan suka menafsir Alkitab seenak jidatmu. Markus 12 ayat 29 itu jawaban Yesus ketika ada yang bertanya, yaitu ahli Taurat. Baca di ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Nah, di ayat 29 lalu Yesus menjawab pertanyaan mereka. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Tuhan Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat 4-5 atas pertanyaan ahli Taurat. Karena memang betul Tuhan di sini dalam bahasa asli di Ulangan 6 ayat 4 itu Yahweh. Karena Yahweh lah Allahnya orang Israel dan Yahweh itu Esa. Nah, Yahweh itu siapa? Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia dalam bahasa Yunani di sini egoimi itu apa? Aku adalah aku. Nah, siapakah aku adalah aku ini? Kita lihat di Keluaran 3 ayat 14. Firman Elohim kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Jadi siapakah akulah aku ini? Yaitu Yahweh. Nah, Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi ibu-ibu yang kebingungan, udah kebingungan menafsir Alkitab pula, sok tahu, lalu menuduh dan menyerang keilahian Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah menyatakan di Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh atau Allah,
kamu akan mati dalam dosamu. Lalu kamu tuduh lagi Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan dia Tuhan. Sangat banyak ayatnya. Itulah kalau tujuan kamu itu hanya untuk menghujat, tapi kamu tidak pernah membaca Alkitab secara komprehensif. Kasihan kamu, Bu. Aduh. Bertobat, Bu. Kalau kamu tidak bertobat, binasa jiwamu nanti. Baik Bapak Ibu Saudara, ibu yang merasa diri hebat dan sok pintar, sok menguasai doktrin ajaran Kristen. Beliau berkata begini, setelah dia membaca Alkitab, beliau menyimpulkan, tidak pernah kata-kata dari Yesus yang muncul pengakuan bahwa dia adalah Tuhan. Justru ketika dia membaca Alkitab yang dia temukan di Markus 12 ayat 29 yang berbunyi, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ibu yang sok pintar ini kembali melanjutkan kata-katanya. Sudah jelas-jelas ini ada ayatnya. Kalau kalian, maksudnya orang-orang Kristen, menyuruh lagi baca ayat yang lain, lalu bagaimana sama ayat ini? Dari konklusi kesimpulan ibu yang sok pintar ini, secara jelas dan terang benderang, beliau ingin menegaskan, kalau Yesus sendiri telah berkata, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Beliau ingin menegaskan, berarti Yesus itu bukan Tuhan. Saya mau kasih tahu, ada benang kusut pengertian pemahaman dari ibu yang sok pintar ini, yang mana tidak mengerti dan memahami istilah yang ada dalam kekristenan itu secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Seperti yang sudah saya katakan dan sampaikan sebelumnya, Allah adalah Tuhan. Di Perjanjian Lama, dalam konteks Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan, Tuhan di sana ditulis dengan huruf kapital semua. Allah adalah Tuhan, huruf besar semua. Dengan Yesus adalah Tuhan, T huruf besar, U-H-A-N huruf kecil. Itu berbeda sama sekali. Kalau orang-orang di luar sana tidak mengerti memahami ini, lebih bagus jangan intervensi, jangan ikut campur dengan doktrin ajaran kekristenan. Karena sampai kapanpun engkau akan tetap keliru dan gagal paham, serta menafsirkan doktrin ajaran kekristenan seenak jidat. Ini istilah dari Mekana. Seenak udel, sesukanya, semaunya, dan merasa itu yang benar, padahal tidak. Allah adalah Tuhan itu terkait dengan Adonai, sapaan sehari-hari dari orang Yahudi, karena mereka tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sekalipun tertulis di Alkitab, kitab suci mereka, YHWH, mereka selalu membaca Adonai. Itu yang menjadi tradisi mereka. Dan dari tradisi ini nanti akan muncul ke dalam konteks kalau ada pemaksaan kehendak orang-orang di luar kekristenan yang menegaskan, kenapa Yesus tidak berkata, aku ini Tuhan, aku ini Allah, sembahlah aku. Tidak akan kita temukan model seperti itu keluar dari mulut Sang Maha Kudus, Yesus Kristus. Karena tradisinya sudah demikian. Bahkan kitab suci berkata demikian. Dari 10 hukum yang ada, salah satu diantaranya berkata, janganlah menyebut nama Tuhan dengan sembarangan.
Tidak boleh, karena Tuhan itu begitu kudus, begitu agung, begitu mulia bagi orang-orang Israel. Dan Yesus itu dalam keberadaan sebagai manusia adalah bangsa Israel, orang Yahudi dari suku Yehuda. Yesus sebagai orang Yahudi pasti tahu betul tentang aturan-aturan yang ada dalam konteks masa itu. Tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tetapi hal itu tidak memungkiri, tidak jadi menolak atau menafikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tapi pengertian Yesus itu Tuhan dalam konteks Kristen itu terkait dengan gelar jabatan kepenguasaan. Itu yang harus dimengerti. Yesus itu Tuhan, gelar jabatan kepenguasaan. Berbeda dengan Allah adalah Tuhan, Adonai atau Yahweh. Berbeda sama sekali. Nah, apa yang sudah dijelaskan oleh Mikana tadi itu benar. Salah satu titik kelemahan dari orang-orang di luar kekristenan, termasuk seperti ibu yang merasa sok pintar ini, tapi tong kosong nyaring bunyinya. Begitu percaya diri, begitu kelihatan leluasa, karena memang apapun yang menjadi ocehan mereka, penafsiran mereka, pemaknaan mereka tentang doktrin ajaran Kristen, mereka tidak pernah merasa risih. Seperti yang sudah sering disampaikan oleh apologet atau youtuber Kristen. Mereka merasa tidak canggung untuk menafsirkan seenak jidat, seenak udel doktrin ajaran Kristen bertitik tolak dari data fakta Alkitab sesuka-suka mereka. Karena tidak akan ada konsekuensi hukum yang terjadi ketika mereka menafsirkan ayat-ayat kitab suci Kristen seenak udel mereka. Kalau orang Kristen kan harus hati-hati. Karena apa? Karena ada sumbu pendek di luar sana. Sedikit saja begini langsung lapor. Itu yang sering terjadi dan sudah banyak sejarahnya. Seperti Bapak Muhammad KC, seperti anak Batak. Tapi Yaya Waloni yang sudah berkata sedemikian rupa, Bible Kristen itu palsu, dongeng. Ini bukan lagi penistaan agama, tapi penghancuran agama. Hanya 5 bulan. Itu fakta. Nah, dengan konsep berpikir seperti itu, maka ada banyak orang di luar sana. Seperti model ibu ini, yang merasa sok pintar, tapi memahami Alkitab, ditertawai orang Kristen sebenarnya. Apa yang disampaikan oleh Mikana tadi benar. Ini konteksnya, di sini dikatakan ada seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jadi di sini konteksnya ada seorang ahli Taurat. Ahli Taurat, perhatikan. Ahli Taurat ini datang kepada Yesus untuk menguji Yesus. Mencobai Yesus, mencari-cari kesalahan Yesus. Hukum mana yang terutama atau yang paling utama? Maka sudah pasti Yesus akan mengutip perjanjian lama sebagai bentuk argumentasi, respon, tanggapan, jawaban Yesus kepada seorang ahli Taurat ini. Maka dia mengarahkan mengutip dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5. Secara khusus ayat 4 yang dalam bahasa Ibrani berbunyi, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini persis dikutip oleh Yesus dari Ulangan 6 ayat 4. Jangan mengambil kesimpulan yang nyeleneh dan keliru. Kalau Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, berarti Yesus bukan Tuhan. Kan itu maksudnya dari ibu yang sok pintar ini. Bukan konteks itu yang sedang dibahas di sini. Bukan mau meniadakan, kalian orang-orang Israel, kalian jangan percaya aku Tuhannya, karena dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bukan itu konteksnya.
Yesus menjawab seorang ahli Taurat yang bertanya hukum mana yang paling utama. Tahu nggak kira-kira Yesus ini? Hukum mana yang paling utama? Ya Yesus tahu. Makanya dia kutip Ulangan pasal 6 ayat 4. Hanya sebatas itu menunjukkan bahwa hukum yang terutama yang tertulis di dalam kitab Taurat adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bukan mau menyatakan eksistensi Yesus sebagai Tuhan. Secara eksplisit, Yesus tidak pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan. Tidak ada pengakuan bahwa dia Tuhan. Ada. Yohanes 13 ayat 13 sudah sangat eksplisit, jelas, terang benderang. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Perkataanmu itu benar. Sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Sejelas apa? Udah jelas itu. Dan Tuhan di situ jangan identikkan dengan keyakinanmu. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti Allah lah Tuhan itu. Bukan demikian konteks Kristen. Yesus itu Tuhan artinya dalam konteks jabatan gelar kepenguasaannya. Kalau tidak mengerti demikian, nanti akan banyak ayat Alkitab yang rancu, tidak masuk akal. Misalnya 1 Korintus 6 ayat 14. Saya baca dulu untuk kita. Dikatakan demikian, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Perhatikan, Allah yang membangkitkan Tuhan. Kalau Tuhan di sini pengertiannya Allah atau Bapa, apakah masuk akal Allah membangkitkan Allah? Tidak mungkin. Berarti Tuhan di sini merujuk kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Allah membangkitkan Tuhan. Memang eksistensi keberadaan Yesus sebagai manusia, eksistensi keberadaan Sang Firman yang telah menjadi manusia, itu dibangkitkan oleh Allah. Tapi jangan lupa, dibangkitkan oleh Roh Kudus juga. Dibangkitkan oleh Firman itu juga. Itu fakta-fakta dalam Alkitab. Orang Kristen tidak pernah rancu dengan hal itu. Yang membangkitkan fisik kemanusiaan Yesus dari kematian itu adalah Firman itu sendiri. Bapa atau Allah itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri. Ayat-ayatnya semua ada dalam Alkitab. Jadi ketika Yesus mengutip Ulangan 6 ayat 4 di Markus 12 ayat 29, bukan mau meniadakan keberadaan Yesus sebagai Tuhan. Di mana kuasa ketuhanannya itu diberikan oleh Bapa kepadanya. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa. Bukan hanya kuasa, segala kuasa. Makanya di Wahyu 19 ayat 16 berkata, dia adalah Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau segala kuasa ada padanya, maka itulah disebut dengan Tuhan, penguasa, maha penguasa. Itu maksudnya. Itu diberikan oleh Bapa kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benarkah dalam Alkitab bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Tidak. Yesus itu Tuhan. Banyak ayat-ayat dalam Alkitab di mana apakah para murid atau orang-orang lain yang mengikutinya menyapa dia Tuhan. Yesus tidak menolak. Tidak sempat saya sebutkan puluhan bahkan ratusan Yesus itu disebut atau dipanggil Tuhan. Yesus tidak menolak. Jangan sebut aku Tuhan. Yesus tidak menolak. Tidak menampik. Jangan sebut aku Tuhan. Aku bukan Tuhan. Bukan demikian. Coba kita lihat ayat-ayat berikut ini. Matius 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Dalam sebuah momen Yesus berkata, sebentar lagi kita akan pergi ke Yerusalem. Di sana aku akan ditangkap, akan disiksa, akan dibunuh, dan pada hari ketiga akan bangkit. Petrus tidak setuju. Maka Petrus pun berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Kalau Petrus memanggil Yesus itu Tuhan,
dan Yesus tidak merasa dirinya Tuhan, maka Yesus akan berkata, "Hai Petrus, jangan panggil aku Tuhan, karena aku bukan Tuhan." Gak ada. Berikutnya, Matius 17 ayat 4, kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ini di gunung kemuliaan. "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Yesus tidak menolak, Petrus, jangan sebut aku Tuhan, aku bukan Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan, maka Yesus akan segera memprotes, memarahi Petrus, "Jangan panggil aku Tuhan." Masih banyak lagi berulang-ulang demikian di Alkitab. Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus tidak pernah secara eksplisit berkata, "Aku ini Tuhan, sembahlah aku"? Saya mau kasih tahu, dalam pencobaan ketiga di padang gurun versi kitab Injil Matius, iblis berkata kepada Yesus, dalam rangka mencoba Yesus, membelokkan Yesus dari rancangan keselamatan Allah mati di kayu salib. Iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan segala kerajaan dunia dan segala keindahan kemegahannya. Iblis pun berkata, "Semua itu akan kuberikan kepadamu dengan satu syarat, jika engkau sujud menyembah kepada aku." Saya kasih tahu di Alkitab secara eksplisit dijelaskan, yang suka, yang keinginannya, maunya disembah-sembah itu iblis. Makanya Yesus berkata, dan ini gagal paham lagi dimengerti oleh orang-orang di luar Kristen, "Enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Maka dengan pernyataan Yesus ini, maka tidak boleh berbakti menyembah kepada Yesus. Gagal paham lagi, karena itu kutipan dari kitab Perjanjian Lama. Sebab ada tertulis, kan ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Itu kutipan dari Perjanjian Lama. Artinya tidak boleh penyembahan ditujukan kepada iblis. Penyembahan ditujukan kepada Allah yang kekal, yang memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Itulah dalam istilah teologi Kristen disebut dengan Tritunggal. Udah paham ya? Jadi adanya pernyataan Yesus yang mengutip dari Perjanjian Lama dari Ulangan 6 ayat 4 di Markus 12 ayat 29 bukan mau menyediakan eksistensi Yesus sebagai Tuhan. Bukan. Banyak kali dalam Alkitab Yesus itu disapa, disebut oleh orang lain, oleh murid-muridnya sebagai Tuhan. Yesus tidak menampik, tidak menolak, tidak memarahi mereka karena memang Yesus itu Tuhan. Tapi pengertian Yesus sebagai Tuhan bagi Yesus itu terkait dengan gelar jabatan kepenguasaan. Yesus itu sebagai Allah atau Theos dalam kekristenan, dalam eksistensi keberadaan sebagai firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi ketika Yesus itu menjadi manusia, pribadinya satu, tapi naturnya dua. Pribadinya adalah satu, sang firman yang menjelma menjadi manusia. Itu pribadinya. Pribadi sang firman yang menjelma menjadi manusia. Dan pribadinya ini memiliki dua natur, natur keilahian, natur kemanusiaan. Natur keilahiannya tentu tidak bisa mati. Tapi sang firman yang menjadi manusia dalam kodrat sebagai manusialah dia mati di kayu salib untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Kiranya ulasan ini dapat mencerahkan kita semua. Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap setia berjalan dalam kebenaran. Amin.